Efek dari gangguan depresi itu pada umumnya ada 3. 1, gangguan interpersonal, sosial, dan pekerjaan. Kalau interpersonal sudah pasti karena kehilangan minat dan bahkan merasa tidak bermakna, dia cenderung menarik diri. Ya, artinya apa menarik diri? Artinya biasanya tidak mau ketemu orang, kemudian membatasi. Masih sih mungkin beberapa hanya 1-2 orang saja untuk berinteraksi, mengurung diri seperti itu, sehingga relasi interpersonalnya kan menjadi terganggu. Barangkali pada seseorang yang sebelumnya terkesan ramai, heboh, tiba-tiba hilang ya dalam peredaran, misalnya dalam pergaulan, itu juga perlu menjadi efek dari depresi tersebut. Tapi memang tidak selalu ya seperti itu, bahkan mungkin pada konteks pendidikan barangkali misalnya mahasiswa yang tiba-tiba tidak hadir terus dalam perkuliahan, bisa jadi itu menjadi salah satu efek depresi, meskipun belum tentu ya, kita harus elaborasi sebabnya dulu. Kemudian itu soal efek relasi interpersonal. Yang berikutnya efek terhadap sosial, itu juga mirip-mirip juga. Dari dalam bentuk selain relasi interpersonal, namanya interpersonal kan satu orang dengan orang yang lain. Kalau sosial lebih lebih luas lagi. Misalkan pada mahasiswa yang biasa hadir aktif dalam kegiatan UKM, tiba-tiba menghilang, kemudian sudah tidak merasa berminat lagi untuk mengikuti kegiatan atau aktivitas sosial yang biasa dia lakukan. Itu juga dampaknya juga dia merasa makin terkucil ya. Ini menjadi dilematis kan bagi individu yang depresi. Makin menarik diri, makin merasa tidak bermaknanya makin kuat seperti itu. Kemudian yang ketiga soal pekerjaan atau untuk mahasiswa juga akademis ya. Biasanya itu pasti berpengaruh karena salah satu ciri depresi juga sulit konsentrasi. Biasanya pada beberapa pasien depresi itu merasa mudah lupa ya, terus sulit konsentrasi. Akhirnya apa? Acak-acakan ya. Bagi mahasiswa juga studinya berantakan, tidak bisa konsentrasi, mengerjakan tugas baru 1 kata nggak bisa maju-maju. Demikian juga pada karyawan ya, pekerjaan akan menjadi berantakan karena gangguan konsentrasi. Itu. Ya, depresi memiliki kaitan dengan gangguan lain, antara lain serangan panik. Nah, itu banyak sekali yang muncul ya di situ. Serangan panik itu artinya bahwa seseorang itu merasa tiba-tiba ya tadi merasa panik itu ditandai dengan misalkan nafas tersengal, jantung berdegup dengan keras, kemudian bahkan berkeringat, bahkan juga semacam apa istilahnya ya, ngeblank seperti itu. Bahkan mungkin secara fisik betulan kalau dihitung heart rate-nya juga menjadi meninggi seperti itu. Itu memang berisiko tinggi saat seseorang berada dalam misalkan kendaraan ya, kemudian misalkan ya yang berisiko ya bisa naik motor atau naik mobil lagi nyetir seperti itu. Kemudian selain gangguan serangan panik juga penyalahgunaan narkoba. Mengapa demikian? Karena dalam kondisi merasa tidak bermakna, mungkin masih ada sih 1-2 temannya yang nanti bisa memberikan iming-iming kebahagiaan semu seperti itu. Bahkan bisa juga kalau ada predisposisi seseorang pernah menggunakan narkoba akan bisa menjadi lebih masif ya penggunaannya. Kemudian juga gangguan seksual karena kurangnya minat tadi, kehilangan minat dalam hidupnya. Orang depresi akan juga salah satu minatnya ada minat seksual ya, khususnya pada misalnya yang sudah menikah, pasangan suami istri seperti itu. Bahkan bisa juga gangguan-gangguan lain ya yang bisa menyertai, misalkan ya bahkan bisa ada usaha bunuh diri ya seperti itu. Karena mengapa demikian? Karena perasaan ketidakbermaknaan tadi ya.
Jadi ada kaitan antara depresi dengan gangguan lain.